Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-112, setelah kata-kata Penatua Luo keluar dari mulutnya, Li Gan benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Penatua Luo akan mengucapkan pidato yang begitu panjang karena undangan kolam petir kekosongan di tangannya. Penatua Luo memang layak disebut ahli sejati. Penatua Luo tidak hanya merampas sumber daya Li Gan. Dia juga telah memberikan bantuan besar kepada Xiaoyan. Setidaknya, inilah yang dipikirkan Li Gan. Namun, bagi Penatua Luo, undangan Void Lightning Pool biasa saja. Jika bukan karena fakta bahwa benda ini dapat membantu Xiaoyan, Penatua Luo tidak akan repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Bahkan selusin kaisar setengah belah diri di bawah mulai bersukacita di dalam hati mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bersukacita karena mereka tidak memprovokasi kejeniusan tingkat iblis ini. Terlebih lagi, mereka bersukacita karena mereka tidak memprovokasi Luo Tua. Namun, di sisi lain, kaisar setengah belah diri ini bahkan lebih penasaran dengan Xiaoyan. Harta karun alam langka macam apa yang dia berikan kepada Penatua Luo, agar Penatua Luo merawatnya dengan baik. Ketika Penatua Xuan melihat pemandangan ini di langit, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia memiliki hubungan tertentu dengan Penatua Luo. Bahkan Pavilion Yunyin di belakangnya terkait erat dengan Penatua Luo. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mengetahui karakter Penatua Luo, dia tahu sedikit tentang dia. Penatua Luo telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Mereka yang mengenalnya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar. Bahkan beberapa ahli yang benar-benar kuat memiliki hubungan baik dengan Penatua Luo. Di antara mereka, ada banyak orang yang ingin meminta Penatua Luo membantu mereka menyempurnakan senjata. Namun, standar Elder Luo sangat tinggi. Mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan senjata, tidak peduli seberapa kuatnya atau seberapa kuatnya, semuanya diabaikan oleh Penatua Luo. Bahkan jika ada seseorang yang dapat meminta Penatua Luo untuk membantu mereka, Penatua Luo biasanya tidak akan memberi mereka muka apapun. Dari sini, orang dapat melihat betapa langkanya bahan yang benar-benar dapat menggerakkan Penatua Luo. Namun, Xiaoyan sebenarnya berhasil membuat Luo Tua membantunya. Mungkinkah bahan kerajinan yang diberikan Xiaoyan kepada Luo Tua adalah yang terakhir di benua ini? Saat ini, wajah Li Gan dipenuhi rasa malu. Undangan Void Lightning Pool adalah kesempatan sekali dalam satu abad. Dia hanya memiliki sedikit peluang. Jadi bagaimana dia bisa rela menyerah? Undangan Void Lightning Pool dibentuk dengan memadatkan kekuatan Void Lightning Pool. Seseorang dapat menggunakan undangan ini untuk memasuki kolam petir kekosongan satu kali. Adapun kolam petir ruang kosong itu adalah kolam petir kuno yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petir surgawi di dalamnya sangat padat. Bahkan jika kaisar setengah belah diri menyerap dan menyempurnakan petir surgawi dengan benar setelah memasukinya, tubuh kaisar setengah belah diri tidak hanya akan menerima peningkatan kekuatan yang sangat besar. Bahkan kekuatan jiwa mereka pun akan meningkat pesat. Namun, saat kolam petir kekosongan melayang di kehampaan tanpa batas, bahkan kaisar setengah belah diri pun tidak akan bisa mendeteksinya. Adapun undangan kolam petir kekosongan, itu dibentuk oleh petir surgawi di dalam kolam petir kekosongan. Setiap 100 tahun, 30 undangan Void Lightning Pool akan jatuh dari Void Lightning Pool dan tersebar. Saat ini, banyak ahli yang datang untuk mencarinya. Selama mereka berhasil mendapatkannya, mereka akan dapat menggunakan undangan tersebut untuk memasuki Void Lightning Pool satu kali. Tentu saja, kekuatan satu undangan Void Lightning Pool secara alami tidak cukup untuk membuka jalan menuju Void Lightning Pool. Pada saat ini, pemilik undangan Void Lightning Pool harus mengeluarkan undangan Void Lightning Pool mereka dan mengumpulkan kekuatan dari 30 undangan Void Lightning Pool bersama-sama sebelum memasuki Void Lightning Pool bersama-sama. Hanya dengan melakukan itu, seseorang dapat melakukannya memasuki Void Lightning Pool dan menyerap serta menyempurnakan petir surgawi di dalamnya. Adapun berapa banyak petir surgawi yang bisa dimurnikan, itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Sebagian besar alasan mengapa Li Gan bisa memiliki kekuatannya saat ini adalah karena dia cukup beruntung untuk memasuki kolam petir kekosongan 2 kali. Sekarang dia mempunyai kesempatan seperti itu lagi. Li Gan secara alami tidak mau menyerah. Dia yakin dalam hatinya bahwa jika dia bisa memasuki Void Lightning Pool kali ini, dia bahkan mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke kaisar setengah belah diri bintang 7. Bagaimana mungkin dia mau menerima godaan seperti itu?
Kita harus tahu bahwa meskipun hanya ada perbedaan satu bintang, seberapa kuatkah Kaisar setengah bela diri? Perbedaan satu bintang sudah cukup untuk membalikan seluruh situasi pertempuran. Tidak semua orang bisa menantang surga seperti Xiaoyan. Dia memiliki begitu banyak keterampilan Mantirdo. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia secara alami akan mampu bertarung melawan Kaisar setengah bela diri tingkat tinggi. Namun, jika dia menghapus ini, kemungkinan besar peluangnya untuk menang melawan Kaisar setengah bela diri bintang 4 tidak akan tinggi. Karena itu, godaan dari kolam petir kekosongan kepada orang-orang dengan kekuatan seperti mereka bahkan lebih menonjol. Ini juga alasan mengapa Luotua membantu Xiaoyan meminta maaf. Bagi Xiaoyan, nilai undangan kolam petir Void adalah godaan yang sebenarnya. Xiaoyan juga mengetahui tentang undangan kolam petir Void melalui lama transmisi suara Luo. Tidak apa-apa jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Namun, saat ini, dia memahaminya di dalam hatinya. Gelombang tanpa sadar muncul di matanya. Karena itu adalah barang langka. Dia secara alami akan mendapatkannya jika dia bisa. Xiaoyan pasti tidak akan melepaskan hadiah permintaan maaf dari Ligan ini. Xiaoyan mengangkat matanya sedikit dan melihat sikap Ligan yang ragu-ragu. Namun, dengusan dingin keluar dari hidungnya. Kakinya tiba-tiba maju selangkah dan tangan kanannya langsung terangkat ke depan dadanya. Cakram api di tangannya juga diarahkan ke Ligan. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan dan cakram api itu langsung mulai berputar dengan liar. Gelombang energi alam yang agung juga mulai berkumpul menuju cakram di tangan Xiaoyan. Tubuh Ligan tiba-tiba mundur begitu dia melihat sikap Xiaoyan. Pada saat yang sama, dia juga dengan keras berteriak pada Xiaoyan, "Teman kecil Yan Xiao, tolong jangan menyerang. Undangan kolam petir Void ini sudah tidak ada gunanya bagiku. Jadi bagaimana jika aku memberikannya kepada teman kecil Yan Xiao? Bagaimana bisa di sana jadilah hadiah permintaan maaf?" Meskipun kata-katanya tidak tulus, Xiaoyan merasa cukup nyaman saat mendengarnya. Paling tidak, Ligan ini bersedia memberikannya padanya. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya yang terangkat juga perlahan turun. Jika dia tidak memberikan pukulan yang tepat kepada orang-orang ini, mereka benar-benar tidak mau bekerja sama. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia begitu percaya diri karena dia mengandalkan Luotua? Ligan juga cukup takut dengan serangan Xiaoyan. Dia benar-benar takut Xiaoyan akan menyerang dengan paksa dan langsung menghabisinya di sini. Jika dia mati, undangan Void Lightning Pool akan tetap berakhir di tangan Xiaoyan. Karena ini masalahnya, lebih baik memberikannya langsung padanya dan menyelamatkan kehidupan lamanya terlebih dahulu. Senyuman pujian tanpa sadar muncul di wajah lama Luo ketika dia melihat pemandangan ini. Karakter Xiaoyan begitu lihai dan kejam. Tidak mengherankan jika dia mampu naik ke posisi puncak di dunia yang kacau ini. Karakternya tegas dan gigih. Dia tegas dalam melakukan sesuatu. Hanya orang seperti itu yang mampu bangkit di dunia yang kacau ini dan berjuang untuk mendapatkan tempat di dunia. Bersambung ke bab selanjutnya.